Halo, selamat siang. Saya Topan Pulus Mali, Sarjana Pendidikan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di Universitas Bengkulu yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, akan melakukan proses perekaman atau pembelajaran UKIN di SMA 1 Kaluku dengan materi hikayat dengan menggunakan model problem based learning. Langsung saja ke videonya. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Budi sebagai ketua kelas yang sudah menyiapkan kelasnya hari ini. Bagaimana kabar, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Yang sehat semua ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk kita cek dulu kehadirannya. Buat Ayo Pak. Budi Santoso, Ayo Pak. Aldi Yunandi, Ayo Pak. Zahra Ramadhani. Ada yang belum disebut namanya? Ketua kelas. Tidak ada Pak. Jadi sebagai rasa nasionalisme untuk memberikan semangat kita bahwa kita hadir pada saat ini berkat ada yang memperjuangkan, yaitu pahlawan kita. Jadi dengan cara menyanyi tersebut kita sudah menghargai yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Oke, sudah berdiri semua? Pak. Kita akan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi
kita pertemuan hari ini adalah bentuk pertemuan sebelumnya, dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi. Siapakah yang masih mengingat materi minggu yang lalu? Kita membahas tentang apa? Siapa yang masih mengingatnya? Tentunya masih baru karena masih 7 hari yang lalu ya. Ada pengertian, ada struktur, dan ada langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. Siapa yang ingat strukturnya? Saya Pak. Ya silakan, Ketua kelas. Budi. Nah, dalam struktur anekdot ini terdapat ada 5. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, keempat reaksi, dan kelima koda. Wih, mantap sekali. Tepuk tangan. Jadi benar sekali. Ada 5 strukturnya. Kemudian apa lagi yang bisa kita pelajari minggu lalu? Langkah-langkah menyusun teks anekdot. Ada yang ingat? Angkat tangan, ada yang kawan? Ya, silakan Nak. Dalam menyusun teks anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah tema, kritik, tujuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyelesaian. Iya, betul sekali. Ada 7 ya. Tepuk tangan dulu. Jadi 3 orang tadi sangat jenius dan luar biasa. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Itu pelajaran minggu yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke KD yang baru atau materi yang baru ya. Kita sudah berada pada bab 4. Kalau di buku teks Anda judulnya bab 4 melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita hikayat. Kemudian adapun kompetensi dasar kita hari ini bisa dilihat di atas 3.7 mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, khususnya hikayat, baik lisan maupun tulis. Ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral dalam cerita rakyat atau hikayat. Jadi ada dua IPK kita. Selanjutnya, seperti biasa, tujuan pembelajaran kita juga 2, karena IPK 2, jadi tujuan pembelajaran 2. Kemudian yang kedua, peserta didik melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dan model problem based learning serta metode ceramah, diskusi tanya jawab dengan memadukan unsur TPACK dan mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat. Jadi mudah-mudahan kedua tujuan pembelajaran ini dapat tercapai pada saat ini. Coba diperhatikan sejenak, mungkin 1 menit saja. Jadi setelah Anda menyimak, ada pertanyaan mendasar saya. Coba kemukakan apa yang terlintas di pikiran kalian mengenai teks tadi ini. Apa yang terlintas di pikirannya melihat ini atau membaca ini? Ada yang mau berpendapat? Pak. Ya, silakan. Ternyata ada. 1. Yang terlintas di pikiran saya setelah membaca teks di atas terdapat bahasa yang tidak baku. 2. Ada gambar 2 orang yang sedang berbincang. Sepertinya mereka seorang pendengar. Ya, itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Bro. Terima kasih anakku yang sudah berani mengungkapkan argumen atau pendapatnya setelah melihat sejenak apa yang ada di atas. Jadi menurut anakku bahwa ada 2 yang dia dilihat di atas, yaitu bahasanya tidak baku dan katanya ada 2 orang yang berbincang sepertinya seorang pendekar. Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa
Hikayat adalah cerita Melayu klasik. Klasik artinya lama ya, kuno. Jadi cerita ini berasal dari Melayu kuno atau Melayu klasik. Ciri-cirinya menunjukkan kemustahilan dan kesaktian. Pertama yaitu kemustahilan. Apa itu kemustahilan nanti kita bahas. Yang kedua kesaktian. Yang ketiga ada anonim. Dan yang keempat ada istana sentris. Kemustahilan, tidak mampu dinalar. Cerita hikayat itu tidak bisa masuk di logika ya. Logika atau akal. Tidak bisa masuk di nalar cita atau logika manusia. Mari kita lihat contohnya. Kemustahilan. Yang pertama, bayi lahir disertai pedang dan panah. Itu kemustahilan. Tidak mungkin ada orang lahir pada saat ini disertai dengan pedang dan panah. Jadi kesaktian tokoh-tokoh. Yang dimaksud dengan kesaktian tokoh-tokoh dalam indera bangsawan tadi pada gambar tadi ya, adalah ditunjukkan dengan dua pangeran kembar Sahperi dan indera bangsawan. Jadi ada dua tokoh tadi di situ. Kalau kita baca sepintas tadi, walaupun kalau sepintas kalau membaca cepat itu pasti bisa. Ada dua tokohnya, Sahperi dan indera bangsawan. Sahperi apa kesaktiannya? Dia mampu mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Jadi anonim adalah tidak ditahu pengarangnya. Kalau jangan terpancing ya. Kalau sinonim kan persamaan kata dan anonim lawan kata. Anonim berbeda. Dalam hikayat anonim adalah pengarang yang tidak diketahui. Kebanyakan cerita hikayat itu tidak ditahu siapa pengarangnya. Apa alasannya? Mari kita simak di atas. Silakan kembali ke slide. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata atau tidak. Ada yang sengaja mengarang. Istana sentris. Apa itu istana sentris? Saya bacakan saja. Istana sentris adalah hal-hal yang dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putra Sahperi dan Indra Bangsawan, Putri Nasari, Raja Kabir, dan Putri Kemala Sari. Selain itu, latar tempat dan cerita tersebut adalah negara yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa istana sentris adalah hikayat bercerita tentang kerajaan-kerajaan diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tolong-menolong, begitu ya. Kemudian ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang terakhir ada nilai keindahan atau estetika. Nilai keindahan ini berkaitan dengan keindahan dan seni. Contoh analisis nilai yang terkandung dalam hikayat. Baik, silakan kalian fokus perhatikan kutipan berikut. Kutipan yang pertama, Hatta
Ada anak Raja Ajang berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut yaitu nilai moral. Kenapa nilai moral? Karena di sini konsep nilainya adalah seorang istri yang berselingkuh saat suaminya pergi. Di sini Bibi Zainab yang terlalu elok ini ditinggal suaminya. Dari sana. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1 ya. Jadi ada 4 orang kelompok 1. Jadi yang sebut 1 silakan bergabung di sana ya. 1. Kalau sudah bikin kelompoknya, mejanya dirapikan, sudah dapat masing-masing kelompoknya, silakan ditentukan ketuanya. Kemudian silakan ketuanya naik ke atas untuk mengambil LKPD. Ya, perhatian saya lagi. Boleh perhatian saya lagi, kita masih menjelaskan LKPD ini. Jadi pada kegiatan 1 menentukan atau mengidentifikasi karakteristik ya. Ada di situ kita Boyan Budiman, baca sampai habis. Kemudian tabel di atas ada kemustahilan, kesaktian, istana sentris. Tentukan di program mana. Kemudian kutipannya tulis ya. Dan selanjutnya, kemudian kegiatan 2 ada hikayat kendara bangsawan. Tentukan agama, sosial, budaya, moral. Waktu pengerjaan LKPD ada 50 menit ya. Paling lambat 50 menit. Paling cepat sembarang. Bagaimana kelompok 1 sejauh ini sampai di mana? Iya, silakan dibagi 2 supaya menghemat tas. Kegiatan 1 di sini, kegiatan 2 di sebelah kanan ya. Kegiatan 1 kan karakteristik atau mencari ciri-cirinya, kemustahilan dan kesaktian dan istana sentris. Kemudian yang kegiatan 2 adalah nilai-nilainya. Ada nilai agama, sosial dan budaya. Dari sebut laporan dan tulis ya. Dan tulis di mana tadi kata-katanya di paragraf 2. Boleh 1 saja. Tidak apa? Tidak apa-apa 1 ya.
satu juga. Kalau memang itu yang di ya, kelompok 2 ya? Iya Pak. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jadi kegiatan 1 Budi. Ini kegiatan 2. Oh berarti yang kegiatan 1. Iya. Jadi kegiatan 2 kita menentukan apa? Nilai-nilai ya. Yang kita tentukan cuma 3 tadi ya. Nilai agama, sosial dan budaya. Jadi silakan dicari nilai agamanya, sosial dan budaya. Misalnya nilai agamanya ini ada contohnya memohon kepada Tuhan dengan berdoa. Jadi kutipannya di mana? Ini kutipan aslinya ya. Ini adalah konsep nilainya atau intinya atau maknanya. Dan seterusnya nilai sosialnya begitu ya. Oke, bisa kelompok 3 ya? Bisa Pak. Baik, Dad. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah Pak. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah Pak. Kita mulai dari kelompok 1 saja ya. Silakan kelompok 1 tentukan. Kalau bisa naik semua, silakan. Semua Bu. Semua lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama ketua yaitu Adi Yunandi, nama anggota yaitu Nur Suci, Sahra Ramadhani, Fuad Adansyah, dan Muhammad Taufik. LKPD 1 akan dibacakan oleh Sahra Ramadhani dan LKPD 2 akan dibacakan oleh Adi. LKPD 1 adalah karya listrik, kemustajabatan, paragraf 3, kalimat atau kata, berprasangka dia pada istrinya itu. Jika ada pada suatu pekerjaan, mufakatlah dengan dua ekor ulas itu. Supaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, pada tajam daripada senjata. Karya listrik kedua itu kesaktian, paragraf 9, pada kalimat atau kata pada suatu hari mereka berselisih paham. Anak saudara takut bukan di tangannya. Maka tersebut tidak sering mereka diobati dengan hati keras. Maka saudara itu menangkap dan membunuh anak keras itu untuk mengobati anaknya. Karakteristik ketiga, tanah dan paragraf 4, kalimat atau kata ada beberapa orang meninggal suaminya. Anak raja ada berbeda lalu saya itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau saran dipersilakan. Baik, demikian dari presentasi dari kelompok 1. Kita beri close dulu. Kita akan bertanya jawab. Adakah pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok yang lain? Silakan. Oh ada dari kelompok 2 ya. Silakan Nak. Diko. Silakan dulu ya. Apa yang kelompok kalian pahami mengenai hikayat Indra Bangsawan? Baik, itu tadi jadi pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dipahami dari hikayat Indra Bangsawan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, hikayat Indra Bangsawan adalah sebuah cerita petualangan, keberanian, dan kegagahan Indra Bangsawan dalam menyelamatkan Ratna Sari Bulan dari kejahatan seorang raksasa yang bernama Murasa. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 sudah berterima ya? Iya Pak. Masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya silakan, ini bertanya atau apa? Kami dari kelompok 3 tidak bertanya, hanya menyarankan ada lain waktu ketika presentasi ada ucapan artikulasi diperjelas karena kelompok kami kurang mendengar. Jadi
Tepuk tangan dulu tadi ya. Jadi tadi tidak bertanya tapi memberikan saran, dan saran itu membangun, saya kira bisa dilakukan oleh kelompok satu rekan ya. Terima kasih, kita beri plus ke kelompok satu. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Silakan naik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ketua kelompok yaitu Budi Santoso, anggotanya Janatul Naim, Putri Aulia, Anaa, saya sendiri. Yang akan membacakan dari KPD 2 adalah Putri Aulia. Nilai agama, konsep nilai memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kurut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Sosial, tidak melihat perbedaan status sosial. Kutipan teks, si Kemper menolak dan mengatakan bahwa dialah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Dua, ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan dari mana nih kelompok 3 ya? Kami dari kelompok 3 mohon coba tunjukkan di mana letak kemustahilan, kesaktian dan hikayat Indra Bangsawan. Dari kelompok kami kurang jelas mendengar presentasi kalian. Ya, itu tadi Kemustahilan paragraf 2. Kelahirannya yang luar biasa bersama-sama dengan sebilah pedang dan sebilah keras. Kesaktian paragraf 7. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lagi desanya pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya kota Maimun pulang dari rantauannya. jadi itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3 berterima? Berterima Pak. Yes, jawaban dari kelompok 2 ya. Kita beri plus dulu ya. Masih ada yang ingin bertanya? Itu cukup? Cukup Pak. Cukup ya? Ya Pak. Ya, silakan duduk kembali kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok yang paling ditunggu-tunggu atau kelompok yang terakhir. Silakan kelompok 2. Silakan. Selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Anggota ketuanya yaitu Sulaiman, anggotanya Aisyah Tika, ini adalah Indriani dan Sita Azhara. LKPD 1 akan dipaparkan oleh Sita Azhara. Terakhir silakan. Karakteristik kemustahilan paragraf 2, kalimat atau kata kelahiran yang luar biasa bersama-sama dengan sebilah pedang dan sebilah keris. Kesaktian paragraf 9, anak saudara mendapatkan luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati keras. Istana sentris paragraf 1, menteri itu bernama Mangdi Ali, baginda bernama Raja Besar, istri baginda bernama Tuan Putri Lindungan Bulan. Itulah tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain, silakan. Baik, tadi pemaparan dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Tidak ada? Oh, ada. Dari kelompok 2 ya? Silakan Budi. Apa yang kalian pahami mengenai hikayat Bayan Budiman? Terima kasih. Jadi pertanyaan dari kelompok 2 yang diambil oleh Budi. Pertanyaannya adalah saya ulang, apa yang dipahami dari bacaan hikayat Bayan Budiman? Anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya, istri yang harus setia kepada suaminya, dan manusia yang harus selalu berdoa memohon pertolongan Allah. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 3. Sampai jumpa yang dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Dan berterus kepada baik, perhatiannya kalau masing-masing kelompok kembali ke saya, kita sudah presentasi masing-masing kelompok. Kita akan evaluasi yang seperti kita. Kegiatan 1 mengenai restriktif hikayat Bayan Budiman.
Di situ ada 3 yang kita tentukan. Yang pertama kemustahilan, yang kedua kesaktian, dan yang ketiga adalah istilahnya tris. Mudah-mudahan kalian sudah benar mengidentifikasi 3 hikayat ini. Kalau kunci jawaban di sini untuk kemustahilan pada hikayat Bayan Budiman, mungkin ada yang menuliskannya, yaitu bermusyawarah dengan burung piung dan bayan ketika ada suatu permasalahan. Kira-kira ini kutipannya agak panjang, jadi karakteristiknya kemustahilan ini kurang lebih seperti ini: bermusyawarah dengan burung piung dan bayam ketika ada suatu permasalahan. Mengapa mustahil ini? Karena tidak mungkin kita bisa berbicara atau bermusyawarah kepada seekor burungnya. Itu mustahilnya. Zainab yang tertarik dengan anak raja Ajam yang sedang berduka. Di mana letak istilah sentrisnya, yaitu anak raja Ajam, karena dia seorang raja, artinya dia bercerita kerajaan. Itu ya. Sampai di sini mudah-mudahan ada yang benar. Siapa yang menuliskan ini? Angkat tangan kelompoknya. Ada yang menuliskan? Budi ya? Tulis ya? Iya Pak. Ada Budi, ada kelompok 3 ya. Kelompok 1 coba hasil untuk kegiatan 2 kurang lebih seperti ini kegiatan 2-nya. Jawabannya ya. Untuk agama, sosial dan budaya kita hanya menentukan itu ada 3: agama, sosial dan budaya. Kemudian agamanya, siapa yang menuliskan? Pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kutipan teksnya, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Itu nilai agamanya, karena dia mempasrahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya ya, makanya dia masuk dalam nilai agama. Ada yang menuliskan? Ya, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 bagaimana? Ya. Selanjutnya kita telah berada di kegiatan terakhir, yaitu kita akan mengevaluasi atau melakukan refleksi. Silakan HP-nya dikeluarkan. Jadi untuk sementara ini apa nih, Jana ya? Inna peringkat pertama, yang kedua Iktina Adila, yang ketiga Iktina di atas kembali. Iktina sudah selesai ya, Iktina sudah selesai. Cuma 1 yang salah. Kalau Inna 2 yang salah. Jana ya, Jana, JNA. Oke, sudah selesai semua. Kita lihat. Kita lihat akhirnya. Jadi ini ya, Iktina peringkat pertama cuma 1 salah, nomor 2 yang salah. Kita beri plus untuk siapa nih? Ya. Yang belum bisa bergabung, ya maaf karena jaringan tidak terkendala jaringan, cuma menggunakan jaringan HP. Untuk Iktina kita beri applause. Mana Iktina? Jadi ada reward untuk Anda, nanti bisa ambil besok di sekolah ya. Oke, kita beri applause lagi untuk kalian ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mendemonstrasikan hikayat atau menceritakan kembali isi hikayat. Itu pelajaran minggu depan ya. Oke. Diri siap. Terima kasih kepada Pak Guru.